Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perkara kewajiban terbesar dalam Islam yang wajib dipenuhi, diusahakan dan selalu dikuatkan bagi setiap orang yang beriman untuk keselamatan dan kebaikan dirinya di dunia dan di akhirat nanti. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang tidak memenuhinya, tidak membenarkannya, maka akan rusak dan binasa semua amal-amalnya, dan di akhirat nanti dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, tidak membenarkan imannya, maka sungguh akan merusak, akan binasa, gugur amal-amal perbuatannya, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki iman, memperbaharui iman di hati kita, jangan dibiarkan lapuk atau usang. Akhirnya akan mudah goyah. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, "Innal imana fi jawfi ahadikum la yakhlaqu kama yakhlaqu thawb. Fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum." Sesungguhnya iman di hati salah seorang hamba, di hati salah seorang di antara kamu bisa menjadi usang dan lapuk sebagaimana pakaian yang ketika disimpan lama akan menjadi usang dan lapuk. Maka mohonlah kepada Allah agar senantiasa memperbaharui dan menguatkan iman di hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menguatkan iman tentu dengan mengusahakan sebab-sebab yang menumbuhkannya, sebab-sebab yang menyempurnakannya. Karena iman itu di dalam Al-Quran diperumpamakan seperti pohon yang kita tanam, yang tentu saja pohon yang akan berbuah dengan baik. Pohon ini memiliki ciri-ciri punya akar yang kokoh menancap ke dalam tanah, batang-batangnya kuat menjulang ke langit, dan dia pun akan mengeluarkan buah-buah yang indah dan manis dengan izin Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan perumpamaan yang sangat indah ini di dalam Al-Quran. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biidzni rabbiha. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan yang indah tentang kalimat-kalimat yang baik, yakni kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat takwa kepada Allah. Perumpamaannya adalah seperti pohon yang baik, yang ciri-ciri pohon yang baik ini asluha thabit, akarnya menancap kuat ke dalam tanah. Pohon iman itu akarnya harus menancap kuat ke dalam hati. Makanya orang belajar, mendengarkan nasihat, membaca Al-Quran, merenungkan isinya, merenungkan kandungannya, perlu menjadikan maknanya meresap ke hati supaya menjadi akar kuat seperti pohon iman tadi, akarnya menancap ke dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit, sehingga dia akan mengeluarkan buah-buah yang indah dan manis setiap saat dengan izin Allah. Inilah cara yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita pendekatan pemahamannya dengan dibuatkan analogi seperti ini agar kita mudah paham bahwa iman di hati kita itu ibaratnya kita menanam pohon. Kita menanam pohon tentu perlu memilih lahan yang baik. Dalam hal ini hati kita sebagai lahan tempat kita menanam. Hati perlu dibersihkan, makanya kita banyak beristighfar kepada Allah, memohon ampun dari dosa-dosa, belajar tentang syirik untuk menjauhinya, menjauhi perbuatan bid'ah, supaya kotoran-kotoran penyakit hati, syirik, bid'ah dan perbuatan maksiat kita singkirkan agar nanti lahannya siap untuk ditanam ya dengan tanaman pohon iman yang baik. Kemudian kita siapkan pohon imannya, kita kuatkan iman kita yang sudah ada dengan cara kita membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Beribadah kepada Allah, ibadah-ibadah yang disyariatkan, berzikir, salat, semua adalah sebab yang menumbuhkan iman. Kita tanam dengan baik, kemudian perlu kita menyiraminya.
Dalam hal ini yang akan menyuburkan, siraman yang akan menyuburkan pohon iman adalah hujan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW memperumpamakan petunjuk yang beliau bawa, yaitu ilmu agama, ibaratnya seperti hujan yang tentu dibutuhkan untuk menyirami, menyuburkan dan menumbuhkan pohon yang ditanam. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau SAW bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardon." Sesungguhnya perumpamaan dari ilmu dan petunjuk yang aku bawa dari sisi Allah adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Subhanallah, kalau pertumbuhan seperti ini kita jaga dengan baik, ya, lahan tempat kita menanam pohon iman kita, hati kita bersihkan selalu dengan istighfar. Kita baca Al-Quran untuk merenungkan isinya karena ini merupakan syifa'ul lima fis sudur, obat bagi penyakit hati. Ibaratnya tanaman yang kita tanam, kita jaga supaya tidak tumbuh tumbuhan-tumbuhan pengganggu, benalu, rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhannya kita bersihkan. Pohonnya kita jaga pertumbuhannya dengan baik. Ya, ibadah-ibadah kita laksanakan dengan ikhlas. Cara pelaksanaannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Zikir-zikir kita renungkan isinya. Doa-doa kita kepada Allah terus kita panjatkan. Pohonnya akan semakin kuat. Setelah itu buah-buahnya yang manis akan keluar setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam beramal kita akan rasakan, manisnya iman kita akan selalu cicipi, nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan kita selalu rasakan, khusyuk dalam salat kita, ketenangan dan kedamaian yang merupakan tujuan disyariatkannya ibadah-ibadah dalam Islam kita akan rasakan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Inilah cara untuk menjaga iman di hati. Jadi seperti kita mengusahakan pertumbuhan dari pohon atau tanaman yang kita tanam di pengarangan kita atau yang kita lihat ditanam di taman-taman bunga yang indah, taman-taman pohon yang indah. Maka dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita usahakan. Kajian-kajian kita dengarkan, bacaan Al-Quran kita baca dan kita renungkan isinya, zikir-zikir yang kita ucapkan kita pahami maknanya. Semakin banyak kita lakukan ini, maka pertumbuhan pohon iman di hati kita akan semakin baik. Dengan kita mengusahakan untuk menyingkirkan penghalang-penghalangnya, benalu-benalu yang mengganggu pertumbuhannya, yaitu menjauhi perbuatan syirik. Dengan memurnikan tauhid kepada Allah, menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah, perbuatan-perbuatan bid'ah dengan hanya mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau melakukannya maka segera bertobat kepada Allah. Maka dengan cara seperti ini kita akan menjaga kebaikan pertumbuhan pohon iman di hati kita yang nanti akan mengeluarkan buah-buah yang indah dan manis. Buah-buah yang akan menyenangkan bagi kita yang kita akan rasakan manfaatnya di dunia dan di akhirat nanti. Inilah nasihat yang bisa kami sampaikan tentang masalah iman dan bagaimana mengusahakan pertumbuhan pohon iman di hati kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.